Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiodi Nugroho dari TI23A. Saya di sini ingin menjelaskan proses manufaktur. Definisi manufaktur. Manufaktur berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan factus yang berarti membuat, sehingga awalnya dimaknai sebagai proses membuat sesuatu dengan tangan. Seiring perkembangan zaman, makna manufaktur dalam konteks modern menjadi lebih luas. Dari sudut pandang teknologi, manufaktur merupakan penerapan berbagai proses fisika atau kimia untuk mengubah bentuk maupun struktur suatu material menjadi produk jadi. Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi, manufaktur diartikan sebagai proses transformasi material mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah, sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai komersial yang lebih tinggi. Material manufaktur: logam, ferrous metal, baja steel, campuran besi ditambah karbon 0,02 sampai 2,11%, kuat, murah, mudah diproses. Besi cor, cast iron, campuran besi ditambah karbon 2-4%, cocok untuk pengecoran. Non ferrous metal, aluminium, ringan, mudah dibentuk. Nikel dan titanium, kuat, tahan korosi tetapi sulit diproses. Tipe industri dan kemampuan. Industri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu industri primer yang mengolah sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Industri sekunder yang mengubah hasil industri primer menjadi produk jadi seperti otomotif, elektronik, dan tekstil. Serta industri tersier yang menyediakan layanan atau jasa seperti perbankan, pendidikan, dan bengkel. Kemampuan manufaktur dalam setiap industri dipengaruhi oleh kapasitas teknologi, proses, dan keterampilan tenaga kerja. Manufaktur keramik dan polimer. 1. Ada keramik, gabungan elemen dan non-logam. Keramik tradisional dibuat dari tanah liat, silika, alumina, silikon, karbit. Keramik modern terbuat dari karbit dan nitrit untuk pahat, potong, dan grading. Polimer, senyawa karbon ditambah hidrogen, oksigen, nitrogen, atau klorin. Yang pertama ada termoplastik, bisa dipanaskan, didinginkan berulang tanpa rusak. Contohnya ada PE, PVC, dan nilon. Yang terakhir ada thermosetting, menjadi kaku permanen setelah pendinginan, bisa disebut epoxy phenolic. Selanjutnya ada tata letak fasilitas produksi. Tata letak fasilitas produksi dapat dibedakan berdasarkan volume produksinya, yaitu pada volume rendah atau job shop biasanya digunakan fixed function layout, di mana produk besar tetap di tempat, sementara peralatan dan pekerja yang bergerak. Untuk volume sedang atau batch production digunakan proses layout. Selanjutnya ada sistem pendukung manufaktur. Sistem pendukung manufaktur mencakup 3 aspek utama, yaitu manufacturing engineering yang meliputi desain produk, perencanaan proses, dan perakitan production planning dan kontrol, yang berfokus pada penjadwalan produksi serta pengelolaan persediaan, dan quality control yang bertugas memastikan produk memenuhi spesifikasi standar serta sesuai dengan ekspektasi konsumen. Kesimpulannya adalah proses manufaktur merupakan rangkaian kegiatan yang terintegrasi
mulai dari pemilihan material, penggunaan teknologi dan mesin hingga pengaturan tata letak fasilitas yang semuanya didukung oleh sistem perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kualitas. Keberhasilan manufaktur tidak hanya bergantung pada proses teknis, tetapi juga pada kemampuan mengelola sumber daya manusia, peralatan, dan material secara efisien untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi, berkualitas, dan kompetitif di pasar. Sekian, terima kasih.